Ya aku sendiri kan gagal bayar di Indodana ya kan. Nah, Kok bisa aku sendiri yang datang ke kantornya Indodana? Anda sekalian menyerahkan diri aja tadi. Kali ini saya mau podcast jarak jauh nih lewat video call aja lah. Ini sama Bang Kucing lagi nih. Gimana kabar Bang Kucing? Alhamdulillah baik Mas. Gimana Mas Eri kabarnya juga baik di sana? Alhamdulillah. Kapan lah main-main sini ke Purworejo sini? Ya insya Allah nanti kalau udah siap apa sih buat di kampung lah pasti ke situ lah. Ini sekarang soalnya masih fokus di Jakarta ini Mas. Alah. Itu ngapain hujan kagak pakai kayak gitu, kayak pakai jas hujan Ya hujan kan, juga. kan yang namanya korban pinjol kan seperti ini Mas kalau lagi diintegrasi gitu. Jadi Oh iya benar. Terserah lah. Enggak, ini mau ini aja. Tadi sepintas kan habis ada. Sekarang kayaknya kan kesibukannya mulai ada kerjaan sampingan on ojol nih. Tadi kenapa? Gimana ceritanya tuh nganterin ke desa apa kemana tuh, ke kantor pinjol tuh? enggak, sebenarnya kan gini, saya kan dapat orderan tuh. Ah, Ya itu nggak tahu ya kan kalau orderan itu ke saya sebutin aja lah nama aplikasinya oh ya. siap, nggak ada tutup-tutupin di sini. Itu tuh nggak tahu ya kan orderan itu parcel kayak parcel Natal gitulah. Hmm. Nah di situ ada nama sama nomor itu penerima, tapi di situ nggak ada apa sih nama, maksudnya nama perusahaan atau apa gitu ya kan. Ya aku masuk aja ya kan ke gedung itu, dan pas aku nyampe situ ternyata kantornya Indodana. Loh, ini kantornya Indodana. Terus. Jadi yang terima itu ya mungkin karyawannya Indodana itu ya kan. Hmm. Jadi ya kok bisa begini gitu. Istilahnya ya aku sendiri kan gagal bayar di Indodana ya kan. Nah, Kok bisa aku sendiri yang datang ke kantornya Indodana? Anda sekalian menyerahkan diri aja tadi. Ya jadi kayak orang menyerahkan diri aja gitu. Itu tapi nggak sempat nanya Bang, apa cowok apa cewek? Itu cewek. Nggak, berarti nggak ada obrolan apapun tentang Indodana atau ini kantor apa gitu, itu nggak? Ya enggak lah, begitu parcelnya tak serahin ya kan. Ya mendingan aku keluar aja, dia mau ngapain di situ. Harusnya nanya. Ngomong-ngomong, dulu kalau Indodana berapa sih Bang? Enggak banyak sih, cuma 1 juta doang. Yang udah pernah datang ya malah dulu ya? Ya Indodana itu juga udah pernah datang ke tempat kerja. Dulu akhirnya lunas apa gimana itu? Soalnya kemarin ada anggota grup yang dia bingung nih didatengin Indodana, pengennya dia dinegoin maksudnya nih, tapi secara mencicil sampai lunas. Itu gimana? Solusinya gimana Bang kayak gitu Bang? Apapun lah, nggak cuma Indodana ya. Yang pernah Abang alamin ketika DC datang itu DC apa aja, terus Abang negonya gimana? Kalau dibilang DC apa aja ya banyak ya Mas ya, soalnya saya kan banyak gagal bayar di aplikasi ya pinjol-pinjol itu ya kan. Nah dari kebanyakan kan legal tuh yang aku gagal bayar ya kan. Ya. Nah yang datang ya yang udah pasti kayak Laku-Laku, Kredipo, terus ya ini termasuk Indodana, terus ada Kredit Pintar, ada Home Kredit. Ya apa namanya sih, aplikasi-aplikasi yang udah nggak asing lah ya kan di telinga ya kan. Nah kalau untuk gimana sih cara negonya ya kan, Ya. setiap aplikasi tuh beda sih ya Mas ya cara mainnya. Itu sih kalau aku pribadi ya nggak tahu kalau orang lain dia itu bisa nerapin atau enggak. Tapi kalau yang aku sendiri yang aku coba nih Mas nih, dan udah aku jalanin, dan itu ya, dan alhamdulillah ya cara seperti itu efektif. Nah
tadi kan kita ngebahas Indodana nih, ya dari Indodana dulu ya Mas ya. Oke. Nah, kalau Indodana kan kalau pinjaman tunainya itu kurang lebih bunganya tuh 50% gini. Kalau kita pinjam 2 juta, balikinnya itu 3 juta. Berarti kan 50% dong Mas, kalau 100%-nya kan 4 juta. Betul. Tapi kan ada Nah, tapinya. Di tapinya kan di tenor. Tenornya kan dia iya. Jadi panjang. Indodana itu enggak, itu tenornya pendek Mas, 3 bulan Mas. Enggak gini Bang Kucing. Ya saya sih belum hitung-hitungan ya, tapi yang jelas kan gini. Sesuai aturan OJK kan ada peraturan bunga pinjol itu bunga pinjol dan biaya layanan itu maksimal kan ngitungnya per hari ya. 0,8 atau 0,4 kalau sekarang. Nah, Ah, itu kalau Bang Kucing tadi Indodananya 3 bulan, artinya kan mereka menghitung bunganya 180 berapa? 3 bulan ya? 90 hari berarti ya. 90 hari. Berarti artinya tuh gini, secara nggak langsung harusnya itu bunganya 0,4 seumpama 0,4. Saya lupa sih antara 0,4 atau 0,8, bisa cek di Google nanti deh ada nih. Itu umpama 0,4 dikali 90 hari otomatis karena kan dia ngitungnya 0,4 per hari. Hmm. Nah, itu ketemu masa ya 50% sih? Serius, aku tuh 2 juta, balikinnya itu 3 juta lebih malah Mas, 3 juta berapa, 3 juta 300 mungkin waktu itu kalau nggak salah, seingatku lah, pokoknya 3 juta lebih. Itu serius. Nanti coba aja deh, siapa tahu anak grup yang masih ada yang belum galbe Indodana, coba ditanya. Pinjaman 2 juta, tenor 3 bulan, pasti dia balikinnya 3 juta. Iya, tapi kan dulu yang inget nggak yang Bang Kucing sempat bantu negoin itu punya dia kan 6 bulan kalau nggak salah itu. Harusnya kan 6 bulan kalau nggak salah itu. Hmm. Yang atas nama siapa lah, dulu ada anggota grup yang Bang Kucing bantu negoin yang malah setiap bulan sejuta sampai lunas itu. Iya. Nah, itu terus akhirnya gimana? Oke, lanjut lah, masalah bunga udah lewatin dulu lah. Akhirnya Bang Kucing dulu gimana itu ketika Nah, DC datang tuh? jadi aku pinjam 2 juta. Nah, aku kan udah bayar 2 kali tuh Mas. Yang masuk ya kurang lebih 2.200.000-an lah. Ya. Nah, otomatis yang namanya pinjol kan ya siapa sih yang nggak mau untung gede lah ya. Ya. Nah, itu kalau bisa dibilang kan 2 juta udah pinjem 2 juta udah dibalikin 2 juta, walaupun lebihnya itu 100.000 lah semisal lah kita anggap di sini Mas ya. Oke. Kita kan istilahnya ya kalau secara apa sih ya, secara utang piutang yang lurus yang benar itu kan udah lunas Mas. Oke, secara itu betul. Terus Nah, tapi kan kalau karena kita pinjam sama perusahaan, jadi ya ada walaupun itu biaya-biaya dong. tetap dihitung kan bunganya kan. Ya, oke. Nah, ya sebenarnya sih gini, ya jahatnya apa sih ya? Kalau kita bilang riba ya Mas ya. Ya, oke. Nah, kalau jahatnya riba gini Mas, kalau kita pinjem 2 juta, balikin 3 juta. Ternyata yang kita bayar di awal itu ternyata bunganya dulu Mas. Nah, jadi ketika si DC datang, loh Mas ini 1 juta pokok loh. Kalau Mas kalau dari Indodana yang ngitung ya itu pokok, tapi kalau dari saya yang ngitung ya itu bunga. Oke. Paham nggak di sini? Paham. Nah, dari situ terus saya bilang, mau bagaimanapun juga, sekarang kita bicara realitanya aja. Oke. Bicara realnya aja. Nah, di sini yang Indodana transfer kan 2 juta. Yang udah saya balikin 2 juta, walaupun lebihnya cuma 100.000. Tapi saya nggak merugikan Indodana, atau saya merugikan Anda yang datang ke sini, yang visit saya, DC maksudnya. Ya, siap. Nah, dan sepeser pun uang perusahaan Anda nggak ada di nyantol di badan saya sepeser pun. Kan aku gituin waktu itu. Oke. Terus Terus tak giniin, ya mau maksa seperti apapun,
aku udah nggak ada uang, apalagi sampai nominalnya 1 juta. Uang utang saya cuma 2 juta, udah tak balikin 2.100.000, sekarang lagi-lagi 1 juta. Berarti artinya gini, berarti akhirnya sampai akhirnya DC itu pulang kan, otomatis kalah di situ. Nah itu berarti artinya si DC kalah, apa Bang Kucing merasa udah balikin, udah nggak ada seperak pun yang nyangkut. Nah tapi kan secara di aplikasi itu tetap masih ada dong. Masih ada, jadi larinya keselik mas, mau nggak mau, karena mereka itu ngitungnya kan pokok. Oh, berarti kalau kayak gitu kan kita ngitungnya gini Bang Kucing. Kalau kayak gitu berarti kan secara pribadi kita udah merasa melunasin hutang kita. Mungkin dalam hal ini ya mungkin, tapi saya nggak tahu, saya bukan saya masalah agama agak nol. Mungkin masalah ini tuh merasa ya kita udah nggak punya hutang lagi gitu ya. Mungkin, tapi kan secara untuk di aplikasinya kan dia tetap ada dan dia akan ada kemungkinan menagih. Waktu itu Bang Kucing ditagih lagi nggak, pertanyaan saya? Setelah dia visit waktu itu 2 kali ya kan, tetap aku dengan pendirianku ya kan, karena mau bagaimanapun tetap jawab seperti itu. Iya tetap ya kan, akhirnya ya udah si DC nggak datang lagi ya kan. Jadi ya mau bagaimanapun juga. Jadi gini, kalau kita udah ngebalikin uang perusahaan mereka yang seenggaknya yang udah pernah mereka transfer ke kita ya mas ya. Mau dibawa kemanapun kita itu menang secara hukum perdata. Oke. Nah itu menang mau berapapun, yang penting kita itu nggak merugikan mereka gitu loh. Betul, masalah itu betul lah, masalah hukumnya betul, tapi yang jadi pertanyaan kan cuma terkait di aplikasinya kita masih nyangkut, masih ada tagihan. Nah di aplikasinya itu masih nyantol, sampai sekarang juga masih nyantol. Terakhir dia email itu mungkin ya ada kali 1 tahun yang lalu. Berarti udah intinya Bang Kucing merasa lunas saja di aplikasi masih ada, bodo amat kan gitu ya? Iya udah bodo amat. Oke ya, itu pembahasan dari Bang Kucing, itu salah satu mentor di grup Wanitangi juga ya. Buat teman-teman yang mungkin mau gabung grup Wanitangi, silahkan chat admin, chat nomor saya ada di deskripsi video ini ataupun di komentar teratas. Yang mau gabung grup silahkan dibuka selebar-lebarnya buat teman-teman yang butuh sharing secara publik ya, sharing sama saya juga, sama teman-teman juga yang sama-sama mengalami gagal bayar di pinjaman online khususnya. Jadi tunggu apa lagi, silahkan kalian chat saja, nomor saya ada di deskripsi. Dan buat teman-teman, saya beri saja untuk video ini. Sekiranya buat anda video ini ada manfaatnya, silahkan kalian like video ini dan share ke teman-teman kalian di luar sana. Mungkin ada yang butuh sharingan dari saya atau obrolan yang menurut beberapa orang tidak bermanfaat ini. Jadi sekali lagi terima kasih yang udah nonton video ini. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.